Tiezu duduk di sisi jalan kecil di desa, memandangi langit biru dengan linglung. Tiezu bukan nama aslinya, tapi nama panggilan. Karena kesehatannya yang buruk sewaktu masih kecil, ayahnya takut dia tidak akan hidup lama, sehingga dia diberi julukan ini sebagai sebuah tradisi. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai keluarga besar di wilayah itu, keluarga pengrajin kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah itu, dan mereka memiliki sejumlah toko yang menjual berbagai kerajinan kayu. Ayah Wang Lin adalah putra kedua dari keluarga Wang. Ia dilahirkan dari seorang selir. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengambil alih bisnis keluarga, jadi dia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya adalah pengrajin kayu yang terampil, keluarga Wang Lin cukup mapan, tidak terlalu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka cukup dihormati di desa ini. Wang Lin sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan berpikir mendalam tentang berbagai hal. Hampir semua orang di desa itu tahu bahwa dia anak cerdas. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Wang Lin, kerutan di wajahnya seolah-olah akan memudar, dan dia akan mengungkapkan senyum bahagia. Ibunya sangat memperhatikannya. Orang bisa melihat bahwa ia tumbuh dalam cinta orang tuanya. Dia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya semuanya bekerja di ladang, sementara dia duduk di rumah membaca buku. Semakin banyak dia membaca, semakin dia memikirkan banyak hal. Dia merindukan dunia di luar desa. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jalan. Setelah menghela napas, dia menutup bukunya, lalu bangkit dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang pipa rokoknya, dia mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, "Tiezu, bagaimana pelajaranmu?" Saat Wang Lin berjalan melewati pintu, Wang Lin menggumamkan beberapa patah kata saat dia lewat. Ayahnya mengibaskan abu dari pipa rokoknya dan berkata, "Tiezu, kamu harus belajar dengan benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah kamu memiliki masa depan atau tidak, semua akan tergantung pada ujian ini. Jangan berakhir seperti ayah yang akan menghabiskan seumur hidup di desa." Cukup, ayah mengeluh tentang ini setiap hari. Jika ayah bertanya kepadaku, Tiezu pasti akan lulus ujian. Ibu Wang Lin membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. Wang Lin menjawab dengan segera, lalu dia duduk dan dengan santai memakan beberapa suap. Ibunya dengan penuh kasih menatapnya dan memberikan beberapa potong daging padanya. "Ayah, kapan paman keempat akan tiba ke sini?" Wang Lin bertanya sambil mengangkat kepalanya. "Menghitung waktu, itu harusnya dalam beberapa hari ke depan. Paman keempatmu lebih sukses daripada ayah." "Hei istriku, apakah hidangan spesial yang disiapkan untuk saudara keempat sudah siap?" Saat ayah Wang Lin berbicara tentang paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan berkata dengan emosional, "Tiezu, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, itu semua berkat dia ukiran kayu ayahmu tetap laku. Jika kamu dapat mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk membalas kebaikan paman keempatmu." Saat Ibu Wang Lin berbicara, suara kuda terdengar dari luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, suara tawa yang lantang bisa terdengar. "Saudara kedua, buka pintunya." Wang Lin terkejut. Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria parubaya yang tegap dengan mata yang cerah berdiri di luar. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tertawa dan mengusap kepala Wang Lin. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tiezu, saya tidak melihatmu dalam setengah tahun, dan kamu telah tumbuh semakin tinggi." Orang tua Wang Lin segera berdiri. Ayahnya tersenyum dan berkata, "Saudara keempat, saya tidak mengira kamu akan tiba secepat ini. Ayo masuk. Tiezu, mengapa kamu belum mengambil kursi untuk paman keempatmu?" Wang Lin dengan segera mengangguk. Dia bergegas masuk ke rumah, mengambil kursi, dan meletakkannya di sebelah meja makan. Dia dengan hati-hati menyeka kursi dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengedipkan matanya ke arahnya, dan dengan bercanda berkata, "Tiezu, sejak kapan kamu begitu rajin? Saya ingat terakhir kali saya ke sini, kamu tidak seperti ini." Ayah Wang Lin meliriknya dan berkata, "Bocah kecil ini hanya ingin tahu kapan kamu akan tiba." Pria parubaya itu melihat Wang Lin tersipu dan tertawa sambil berkata, "Tiezu, paman keempatmu ini tidak melupakan janjinya kepadamu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 buku dan meletakkannya di atas meja. Wang Lin dengan gembira bersorak, lalu membolak-balik buku. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Wang Lin dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria parubaya itu, "Saudara keempat, kakak laki-lakimu selalu memikirkanmu. Kamu harus tinggal selama beberapa hari lagi kali ini." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar kedua, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga belakangan ini. Aku harus pulang besok pagi,
Setelah waktu yang sibuk ini, aku akan kembali dan melihat kalian. Dia menatap kakak keduanya dengan tatapan menyesal. Ayah Wang Lin menghela napas, mengatakan, "Jangan dengarkan istriku. Segera berkemas besok pagi. Masalah keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali." Pria parubaya itu memandang ayah Wang Lin dan bertanya, "Saudara kedua, sekarang Tiezu berusia 15 tahun ya?" Ayah Wang Lin mengangguk dan berkata, "Setelah tahun ini, bocah kecil ini akan berusia 16 tahun. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat." Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata, dengan nada serius, "Kakak kedua, kakak ipar, aku perlu memberitahu kalian hal ini. Sekte Heng Yue akan menerima murid baru. Tahun ini, keluarga Wang diberi 3 slot rekomendasi, dan saya menerima salah satunya." Ayah Wang Lin tertegun dan berkata, dengan wajah pucat, "Sekte Heng Yue? Sekte Heng Yue yang penuh dengan abadi?" Pria parubaya itu tersenyum, mengangguk dan berkata, "Saudara kedua, ini sekte abadi. Keluarga kita masih menonjol di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Anda tahu anak saya, dia malas belajar, tetapi dia pandai di pedang dan pisau. Saya ragu sekte abadi ini akan menerima anak saya. Tempat ini sangat berharga. Saya tahu Tiezu sangat cerdas sejak dia masih kecil dan selalu senang belajar. Dia mungkin punya kesempatan." Ibu Wang Lin merasa senang dan berkata, "Saudara keempat, ini." Pria parubaya itu mengusap kepala Wang Lin dan berkata, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Tiezu mencoba. Jika dia benar-benar diterima, itu adalah keberuntungannya." Wang Lin dengan bingung menatap orang tuanya dan pamannya yang keempat. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. "Abadi? Apa itu abadi?" Wang Lin bertanya dengan lembut dan ragu-ragu. Wajah pria parubaya itu berubah serius. Sambil melihat ke arah Wang Lin, dia berkata, "Tiezu, abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit. Mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia fana." Wang Lin masih bingung tetapi semakin ingin tahu tentang keabadian. Ayah Wang Lin dengan bersemangat bangkit, bersama ibu Wang Lin dan hendak membungkuk kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat menahan mereka dan dengan tulus berkata, "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ibuku meninggal lebih cepat. Jika bukan karena ibu saudara kedua yang merawat saya tidak akan berada di sini hari ini. Tiezu adalah keponakanku, dan ini yang bisa aku lakukan." Ayah Wang Lin mulai menangis. Dia dengan berat menepuk punggung pria parubaya itu, menganggukkan kepalanya, dan dengan tegas berkata kepada Wang Lin, "Ingat, Wang Lin, jangan pernah lupa apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kita. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku." Hati Wang Lin bergetar. Meskipun dia tidak tahu tentang keabadian, dia bisa tahu dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat serius. Dia berlutut di depan pamannya yang keempat dan bersujud beberapa kali. Pria parubaya itu menarik Wang Lin dan memujinya. "Anak baik, kamu bersiap-siaplah, dan saya akan menjemputmu pada akhir bulan." Malam itu, Wang Lin pergi tidur lebih awal. Dia masih bisa mendengar suara dari ayahnya dan paman keempat. Ayahnya sangat senang. Meskipun dia jarang minum, dia harus minum beberapa cangkir dengan paman keempat malam ini. Abadi, siapa mereka? Hati Wang Lin sangat bersemangat. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Wang Lin dan orang tuanya mengantarnya sampai ke pintu masuk desa. Dalam perjalanan kembali, dia dengan jelas memperhatikan bahwa ayahnya tampak jauh lebih bersemangat. Matanya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Wang Lin lulus ujian distrik. Berita ini dengan cepat menyebar di desa, bahkan jika itu adalah anjing yang melahirkan. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera, semua orang di desa mendengar kabar dari ibu Wang Lin, dan semua tetangga datang berkunjung. Pandangan semua orang terhadap Wang Lin berbeda dari sebelumnya. Beberapa dipenuhi kekaguman, dan lainnya dengan kecemburuan. Keluarga Wang melahirkan anak yang baik. Dia telah diterima sebagai murid dari sekte Heng Yue. Saya telah menyaksikan anak ini, Tiezu, saat dia tumbuh dewasa. Dia sangat pintar sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah murid sekte Heng Yue. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Tinurutu, kamu punya bakat luar biasa. Ketika Anda sukses di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Pembicaraan ini memenuhi telinga Wang Lin, seolah-olah seperti Wang Lin sudah menjadi murid sekte Heng Yue. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka sudah sangat berkurang. Setiap kali Wang berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti Wang Lin sebagai contoh.
Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Wang Lin menjadi murid sekte Heng Yue telah menyebar dengan cepat. Semua penduduk desa terdekat datang untuk melihat Wang Lin. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Wang Lin tidak bisa menolak mereka, tetapi ketika mereka pergi, orang tua Wang Lin merencanakan hadiah balasan di masa depan. Menurut ayah Wang Lin, putra kami akan menjadi abadi di masa depan, jadi dia tidak bisa berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah balasan untuk semua pengunjung. Segera, keluarga Wang mengetahui bahwa saudara keempat keluarga Wang memberikan tempat putranya kepada Wang Lin. Satu demi satu, mereka datang untuk memberi selamat padanya. Ayah Wang Lin sangat mementingkan kerabat yang berkunjung, karena banyak dari mereka yang pernah memandang rendah dirinya di masa lalu, dan mengusirnya dari keluarga besar bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, dia merasa seperti tahun-tahun kesedihannya langsung terhapus. Ayah dan ibu Wang Lin berdiskusi sedikit dan memutuskan untuk menggelar perayaan. Mereka menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan guru desa untuk menulis undangan untuk dikirim ke kerabat mereka. Guru desa tidak menginginkan uang, dia ingin Wang Lin mengakui bahwa dia tumbuh belajar di bawah bimbingannya. Wang Lin tidak keberatan karena itu adalah kebenaran. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, ada begitu banyak orang yang datang, sehingga ayah Wang Lin harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengadakan pesta di sana. Penduduk desa membantu menyambut para tamu. Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka akan memuji Wang Lin tanpa henti. Ayah Wang Lin telah membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyapa para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat kepada Wang Lin. Ini kakek ketigamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketigamu ini diam-diam banyak membantu. Tie Zhu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, ayah Wang Lin berkata sembari dia membantu pria tua berambut putih itu. Wang Lin dengan cepat mengangguk. Pria tua itu memandang ke arah ayah Wang Lin dan berkata, "Keponakan kedua, waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah dewasa. Masa depannya sudah lebih cerah dari masa depanmu." Wajah ayah Wang Lin berseri. Dia tersenyum dan berkata, "Kakek ketiga, Tie Zhu sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti lebih baik dari saya. Istriku, bantu kakek ketiga." Ibu Wang Lin dengan cepat membantu lelaki tua itu berjalan menuju pesta. Melihat orang tua itu pergi, ayah Wang Lin mendengus dan berkata kepada Wang Lin, "Orang tua itu memandang rendah ayahmu dan mengusirku pergi. Sekarang setelah kamu memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepada saya. Dia hanya kerabat semacam itu." Wang Lin tanpa sadar mengangguk dan bertanya, "Apakah paman keempat akan datang?" Ayah Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan." Tepat pada saat itu, kereta lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia sekitar lebih dari 50 tahun keluar. Dia memandang ayah Wang Lin dan berkata, "Saudara kedua, selamat." Wajah ayah Wang Lin berubah rumit dan dia berkata, "Kakak." Mata lelaki tua itu menyapu dan menatap Wang Lin. Dia tersenyum. "Saudara kedua, jadi ini putramu. Tidak buruk, mungkin dia benar-benar akan dipilih." Ayah Wang Lin mengerutkan kening, menggeliat, dan berkata, "Tie Zhu mungkin tidak punya banyak kelebihan, tetapi dia pintar dan suka membaca buku. Dia pasti akan dipilih." Itu tidak sepenuhnya benar. Ketika sekte abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Saya melihat bahwa anak ini sangat bodoh. Pergi ke sekte abadi akan membuang-buang waktunya. Suara angku itu muncul dari dalam kereta, lalu seorang bocah lelaki berusia 16 atau 17 tahun keluar. Bocah laki-laki itu terlihat tampan. Dia memiliki alis seperti pedang, wajah seperti Guan Yu, dan mata penuh penghinaan. Ayah Wang Lin memelototinya, dan Wang Lin menatapnya tajam tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wajah lelaki tua itu berubah ekspresi dan dia berteriak, "Wang Zuo, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Ini adalah paman keduamu dan adik sepupu laki-lakimu Wang Lin. Kenapa kamu tidak menyapa mereka?" Dia menoleh ke ayah Wang Lin dan berkata, "Kata-kata anakku kasar. Saudara kedua, jangan pedulikan dia." Tapi ketika dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Tapi saudara kedua, ini bukan masalah sederhana bagi orang-orang sekte abadi itu untuk menerima seorang murid. Itu adalah masalah nasib. Kali ini, itu karena sekte Heng Yue sangat tertarik pada putraku sehingga keluarga Wang kita diberikan 3 tempat, termasuk miliknya." Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, "Jika putramu bisa melakukannya, maka putraku juga bisa." Pemuda itu tertawa, tidak peduli dengan kata-kata ayah Wang Lin. Dengan jijik, dia berkata, "Jadi, kamu adalah paman kedua. Saya sarankan Anda jangan terlalu optimis. Teknik kultivasi sangat kompleks, dan hanya 1 dari 10.000 orang yang dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing dengan saya meski belum menjadi murid resmi? Saya dipilih secara pribadi oleh seorang guru sekte." Wajah lelaki tua itu berkilau karena kebanggaan,
tapi dia memarahi putranya dan membawanya ke pesta. Tizo, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak dipilih, itu tidak masalah. Selalu ada ujian distrik tahun depan. Ayah Wang Lin dengan tulus berkata setelah menekan kemarahannya. Wang Lin dengan percaya diri berbisik. Ayah, jangan khawatir. Saya akan dipilih. Ayah Wang Lin dengan lembut menepuk pundak putranya. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Satu demi satu, mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Wang Lin membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka ada banyak orang merayakan pesta. Ayah Wang Lin berseru, kerabatku tersayang, sesama penduduk desa, aku, Wang Tianshui, bukan orang yang sangat berbudaya dan tidak banyak bicara. Tapi hari ini, aku sangat senang karena anakku memiliki kesempatan untuk menjadi murid Sekte Heng Yue. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidup saya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak, tetapi terima kasih sudah datang. Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggurnya. Kakak kedua, putramu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia pasti akan dipilih, seperti putranya Wang Zhu, dan menjadi abadi. Kakak kedua, memiliki putra seperti Tizu membuktikan kamu tidak menjalani hidup dengan sia-sia. Di masa depan, yang harus Anda lakukan adalah menunggu untuk menikmati nasib baik. Tindia, Tizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Anda harus memasuki Sekte Heng Yue tidak peduli apa. Ada banyak perbincangan di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi. Namun, ada banyak orang seperti ayah Wang Zuo, yang di permukaan memberikan ucapan selamat tetapi di dalam hati mereka selalu memandang rendah ayah Wang Lin dan Wang Lin sendiri. Ayah Wang Zuo memandang putranya, dan kemudian pandangannya mengarah ke Wang Lin. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan saudara keempat berada di luar harapannya, tetapi karena makhluk-makhluk abadi tidak buta, dia yakin tidak mungkin Wang Lin akan dipilih. Orang lewat, satu demi satu. Ayah Wang Lin mengajak Wang Lin dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenal Wang Lin kepadanya. Hari ini, ayah Wang Lin telah mengonsumsi banyak anggur. Dia belum pernah diperlakukan setinggi ini sebelumnya. Pesta itu berlangsung sampai larut, dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi, dan masih dengan pandangan jijik, Wang Zuo, sementara tidak ada yang memperhatikan, berbisik kepada Wang Lin, bodoh, kamu tidak akan dipilih. Kamu tidak cukup baik. Dia pergi dengan ayahnya saat dia menunjukkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Wang Lin berbaring di tempat tidurnya. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih tidak peduli apa. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat Wang Lin tiba dengan kereta. Orang tua Wang Lin dengan cepat menyambutnya. Pria parubaya itu mencuci muka dan dengan tergesa-gesa berkata, kakak kedua kakak ipar, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya datang hanya untuk menjemput Tizu dan pergi. Sekte Heng Yue akan tiba besok pagi untuk menjemput murid potensial. Ayah Wang Lin tertegun. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia dengan tegas berkata, baik, Tiaju, ikuti paman keempatmu. Jika kamu terpilih, belajarlah dengan rajin di Sekte Heng Yue. Namun, jika kamu tidak dipilih, jangan khawatir, dan kembalilah ke rumah. Wang Lin dengan berat hati meninggalkan orang tuanya, dia mengangguk dengan enggan. Ibunya memberikan bingkisan, dan dengan penuh kasih berkata, Tizu, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah. Dunia luar tidak sama dengan rumah. Kamu harus memiliki kesabaran. Ibu telah menyiapkan beberapa pakaian baru untukmu. Juga, ada beberapa ubi jalar panggang favoritmu. Ibu akan merindukanmu. Jika kamu tidak dipilih, kembali saja. Ketika Ibu Wang Lin berbicara, air mata mulai muncul di matanya. Wang Lin tidak pernah meninggalkan desa seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia akan pergi meninggalkan desa dan orang tuanya. Paman keempat dengan emosional berkata, Tizu, kamu harus dipilih sehingga kamu bisa membuat orang tuamu bangga. Kakak kedua, kakak ipar keluarga kita akan merayakannya dalam beberapa hari, tapi saya terlalu sibuk hari ini. Besok, aku akan menjemput kalian. Hasil untuk 3 kandidat pasti sudah ditentukan pada saat itu. Dia cepat-cepat mengajak Wang Lin menuju kereta, mencambuk kudanya, dan segera berangkat. Dengan air mata di mata mereka, orang tua Wang Lin menatap kereta yang dengan cepat menghilang di kejauhan. Tinuruti dia belum pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Apakah dia akan diintimidasi? Kata Ibu Wang Lin sambil menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah dewasa dan harus berurusan dengan nasibnya sendiri. Ayah Wang Lin mengambil pipa rokoknya dan menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya. Saat kereta melaju kencang di sepanjang jalan, tubuh Wang Lin sedikit bergetar, karena permukaan tanah yang dilalui kereta tidak rata. Dia meninggalkan rumah dengan memikul semua harapan orang tuanya. Dia meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan itu tidak akan singkat.
Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat paman keempat, yang menatapnya tersenyum dan bertanya, "Tidu, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya?" Wang Lin memperhatikan bahwa kereta telah berhenti dan tersenyum. "Saya hanya sedikit cemas karena aku tidak tahu apakah aku akan dipilih oleh sekte atau tidak." Paman keempat tertawa dan menepuk pundak Tizu dan berkata, "Oke, jangan terlalu dipikirkan. Ini rumah paman, kamu pergi istirahat dulu, saya akan membawamu ke aula utama keluarga besok pagi." Ketika dia turun dari kereta, Wang Lin berada di depan sebuah rumah beratap genteng. Dia kemudian mengikuti paman keempat ke sebuah ruangan. Wang Lin duduk di tempat tidur, hal-hal yang dikatakan orang tua, desa, dan kerabatnya melintas di benaknya. Pikiran untuk menjadi murid sekte menjadi lebih berat di benaknya. Waktu berlalu. Sesaat kemudian, matahari berangsur-angsur naik. Wang Lin tidak banyak beristirahat sepanjang malam, tapi dia masih penuh energi. Dengan sedikit ketakutan, ia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat rumah sebesar ini, membuatnya linglung. Paman keempat berkata sambil berjalan, "Tizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat yang lain mengejekmu." Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Saudara tertua ayah Wang Lin berdiri di sana. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengangguk dan berkata, "Tizu, ketika yang abadi tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semua yang dia lakukan." Nada bicara pria tua itu sangat keras pada beberapa kata terakhir. Wang Lin tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa di samping Wang Zuo ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, tubuhnya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di bajunya, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Dia memandang Wang Lin, lalu berlari mendekat dan berkata, "Jadi kamu putra paman kedua? Nama saya Wang Hao." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Ketika orang tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan akan memarahinya. Tepat pada saat ini, awan-awan di langit tiba-tiba terbelah. Kemudian pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya menghilang, berdirilah seorang pemuda berpakaian putih yang matanya bersinar dan tajam, memancarkan semangat yang elegan. Mata dinginnya menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Dia bertanya dengan dingin, apakah ketiga orang ini direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ini adalah abadi? Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa dingin. Jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya memucat saat menatapnya. Pemuda berkulit gelap, setelah melihat yang abadi, menempatkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo yang dengan santai melihat yang lain dan mendengus. Ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Tuan abadi, ketiganya adalah rekomendasi keluarga Wang." Pemuda itu mengangguk dan kemudian dengan tidak sabar berkata, "Siapa itu Wang Zuo?" Wajah lelaki tua itu menunjukkan kilasan kebahagiaan. Lalu dengan cepat dia menarik Wang Zuo. "Tuan abadi, ini anakku Wang Zuo." Pemuda abadi memberi Wang Zuo pandangan yang dalam. Lalu wajahnya cerah, dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat, tidak heran paman menyukai dia. Wang Zuo merasa bangga pada diri sendiri sambil memandang Wang Lin dan Wang Hao dengan bangga berkata, "Ini alami. Untuk menjadi abadi, seseorang harus memiliki semangat yang kuat." Pemuda utusan dari sekte itu mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menghilang. Dia samar-samar tersenyum ke arah Wang Zuo, melambaikan lengan bajunya, dan membawa tiga pemuda itu terbang ke langit dan menghilang. Paman keempat memandang ke langit dan bergumam, "Tizu, kamu harus dipilih." Wang Lin merasakan tubuhnya ringan, dan angin yang menerpa wajahnya membuatnya sakit. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia memperhatikan bahwa dia berada di bawah lengan pemuda dari sekte, dan mereka terbang dengan cepat di langit. Desa berubah menjadi titik-titik hitam kecil ketika mereka dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, angin menyebabkan matanya terasa robek dan memerah. "Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutup matamu," kata pemuda itu dengan dingin. Hati Wang Lin tegang, dan dia cepat-cepat menutup matanya. Setelah beberapa saat, Wang Lin bisa merasakan bahwa pemuda itu kehabisan napas dan kecepatannya mulai berkurang. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda sekte itu mengendurkan lengannya, dan mereka bertiga jatuh ke tanah. Untungnya, kejatuhannya tidak keras, jadi ketiganya bangun dengan cepat. Di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga, dengan gunung, bunga, dan sungai. Itu benar-benar pemandangan yang sangat indah. Lurus di depan berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan yang menyembunyikan penampilan aslinya.
Teriakan gema binatang buas bisa terdengar. Ada jalan setapak memutar yang meliuk-liuk menuruni gunung, seperti lukisan, membangkitkan perasaan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, ada aula di puncak gunung. Meskipun ditutupi oleh awan, cahaya terang yang bersinar membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah aula, ada sebuah jembatan berwarna perak dengan bentuk bulan sabit yang menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan keindahan alam ini benar-benar layak menjadi lokasi Sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue adalah salah satu dari sedikit sekte kultivasi di negara Zhao. 500 tahun yang lalu, itu menjadi kekuatan utama sekte kultivasi di negara Zhao, dan memiliki beberapa monster tua Nasen Soul. Namun, dengan berlalunya waktu, perlahan merosot dan nyaris tidak memiliki pijakan di dunia kultivasi. Namun, bagi manusia fana, Sekte Heng Yue, itu masih sosok yang sulit dipahami. Adik junior Zhang, apakah ini 3 kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan sikap layaknya seorang kultivator melayang turun dari puncak gunung. Pemuda itu menunjukkan wajah penuh hormat dan berkata, "Kakak ketiga, ini adalah 3 pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Tatapan pria parubaya menyapu mereka, fokus pada Wang Zuo beberapa kali. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku tahu kamu akan membuat terobosan. Saya yang akan menangani tes ini, Anda pergilah berkultivasi." Pemuda itu setuju, lalu tubuhnya bergerak ke arah gunung, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Wang Lin menatap pemandangan di depannya penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang meremas pakaiannya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao. Dengan mata penuh kegembiraan, dia berkata, "Disinilah tempat tinggal abadi, sial. Apapun yang terjadi, aku Wang Hao harus dipilih." Setelah mengatakan itu, dia menyentuh benda yang tersembunyi di dalam bajunya. Wang Zhu merasa bingung dengan pemandangan di hadapannya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih, dan kesombongan di hatinya mulai sirna. Pada saat itu, beberapa pedang berwarna pelangi terbang ke arah mereka. Di setiap pedang, ada murid Sekte Heng Yue yang berusia sekitar 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, berdiri di atasnya. Ketika mereka mendarat, mereka juga menunjukkan ekspresi serupa dengan kelompok Wang Lin saat menatap pemandangan di depan mereka. Semua calon murid Sekte Heng Yue segera berkumpul dan mulai berbicara satu sama lain. Setelah menunggu beberapa saat, semua pemuda yang direkomendasikan tiba di sekte. Seorang pria parubaya berpakaian hitam memindai area itu, lalu dengan lantang berkata, "Di antara kalian semua, hanya sedikit yang akan terpilih menjadi murid Sekte Heng Yue." Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergetar. Dia menghitung total 48 orang mengikuti tes ini. Kultivasi, jalan menuju keabadian, tergantung pada bakat alami Anda. Tes pertama adalah, melihat apakah semangat Anda cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang saya tunjuk akan maju dan menjalani tes. Pria parubaya itu dengan tegas menunjuk seorang pemuda. Pemuda itu berjalan dengan hati-hati, kakinya gemetar. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata, "Tidak memenuhi syarat." Berdiri di sebelah kiri. Pemuda itu tiba-tiba kehilangan kekuatan. Wajahnya tampak suram dan pandangannya kosong, dia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian seorang pemuda lain maju ke depan. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal tes. Sampai sekarang belum ada seorang pun yang lulus. Sekarang giliran Wang Zuo. Semua harga dirinya sebelumnya lenyap dari wajahnya. Tampak pucat, dia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba bersinar dan dia bertanya, "Siapa namamu?" Wang Zuo dengan cepat menjawab dengan hormat, "Tuan Abadi, nama saya Wang Zuo." Pria parubaya itu mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Jadi kamu yang disebut oleh guru bela diri." "Baik, Wang Zuo, kamu lulus. Berdirilah di sebelah kanan." Wang Zuo merasa bangga dan berjalan ke kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan ketika dia melihat kerumunan. Dia merasa tidak tersentuh. "Bajingan, dia adalah salah satu anjing yang beruntung." Wang Hao bergumam kepada Wang Lin sambil mengerutkan bibirnya. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di matanya terbayang wajah orang tuanya yang dipenuhi harapan. Dia mengepalkan tangannya. "Tidak buruk, kamu juga berdiri di sebelah kanan," kata pria parubaya itu, terkejut, kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji, dan hanya 2 orang yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya itu. Wang Hao berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari ke pria parubaya itu. Bahkan sebelum dia memulai tes, dia berlutut ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berkata, "Abadi, semoga kamu menikmati umur panjang. Nama saya Wang Hao."
Anda sudah menguji begitu banyak orang, jadi Anda pasti lelah. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Saya tidak terburu-buru, tidak masalah. Pria parubaya itu tertawa keras. Dia telah menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi rasa takut, namun ada pemuda yang pandai di sini, tanpa sedikit pun rasa takut, berusaha untuk memenangkan hatinya. Dia menekankan tangannya ke kepala Wang Hao dan berkata, "Kurang berbakat." "Tidak." Saat Wang Hao mendengar bahwa akar arwahnya kurang, hatinya jatuh. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai, ia dengan cepat mengeluarkan kotak giok dan menyajikannya di depannya. Wang Hao dengan bijak berkata, "Abadi, ayah saya menemukan ini secara tidak sengaja di gunung tetapi tidak dapat membukanya. Saya secara khusus membawanya untuk diberikan kepada immortal." Pria parubaya itu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao, tetapi ketika dia memindai kotak itu, pupilnya tiba-tiba berkontraksi, dan wajahnya tiba-tiba menyala. Tidak buruk. Setidaknya ini adalah jamur berumur 300 tahun. Melihat kotak giok, itu disegel oleh seorang pembudidaya. Tidak heran ayahmu tidak bisa membukanya. Dia berhenti, lalu berkata dengan suara yang sedikit goyah. "Aku membutuhkan pembantu untuk alkimia saya. Apakah Anda bersedia menjadi pembantu saya?" Wang Hao terkejut, bangun dengan cepat. Perbedaan perlakuan ini seperti langit dan bumi, menyebabkan dia sangat bersemangat. Dia berseru, "Ya Abadi, aku bersedia." Pria parubaya itu berkata sambil tertawa. "Karena kamu akan menjadi pembantuku, aku tidak akan menganiayamu. Anda dapat berkultivasi seperti murid lainnya." Berdiri tegak di kanan. Wang Hao sangat senang di dalam hati. Dia berlari ke sisi kanan dan menatap Wang Zuo dengan penuh kebanggaan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Mereka semua merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak suruh semua orang berhenti menangis. Beberapa murid sekte Heng Yue keluar. Mereka dengan cepat membawa orang yang menangis, dan dengan santai menghilang dalam pedang cahaya. Pria parubaya itu menunjuk Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan menuju pria parubaya itu, pikirannya benar-benar kosong. Dan berdoa dalam hati, dia tidak bisa tidak mengingat harapan di mata orang tuanya. "Saya pasti akan dipilih," Wang Lin berpikir dengan tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan dua kata yang paling ditakuti Wang Lin. "Tidak memenuhi syarat." Wang Lin tidak ingat bagaimana dia bisa sampai ke sisi kiri, dia hanya mendengar guntur musim semi menderu di telinganya, dan gema dari dua kata yang dikatakan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang telah diuji, dan hanya 3 orang yang lulus dan berdiri di sebelah kanan. Di mata orang lain, ketiganya tidak dapat lampaui dan sangat tinggi. Wang Zuo menatap Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya mengungkapkan rasa jijiknya untuknya. Sementara semangat yang kuat dibutuhkan untuk menjadi kultivator, ketekunan bahkan lebih penting. Bahkan siswa biasa seperti Anda dapat menjadi murid sekte jika Anda memiliki ketekunan yang cukup. Tes kedua adalah ketekunan. Pria parubaya itu berhenti, lalu berkata dengan wajah datar, "Melangkahlah ke atas. Jika Anda mencapai puncak, Anda memenuhi syarat. Jika Anda tidak selesai dalam 3 hari, Anda gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarga mereka. Jika Anda tidak tahan lagi atau menghadapi bahaya, berteriaklah keras-keras dan seseorang akan datang dan menyelamatkan Anda." Pria parubaya itu tersenyum kepada 3 orang di sebelah kanannya dan berkata, "Kalian berdua, ikuti aku untuk bertemu dengan para tetua. Kami juga akan mempertemukan Anda dengan Master Sekte. Wang Hao, kamu tidak perlu pergi, ikut aku ke rumah alkimia agar kamu terbiasa dengan tempat itu." Setelah pria parubaya itu selesai memberikan instruksi, ia mengambil 3 pemuda terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dengan mata penuh tekad. Dia berjalan menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. -3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, sisa 39 peserta. Di antara 39 pemuda ini, ada yang sangat depresi, ada yang tekun, dan mereka yang ketakutan semua berjalan menuju masa depan mereka sendiri. Jalan berbatu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang tergelincir dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan napas, bahkan sulit untuk bergerak. Melihat ke atas dari bawah gunung, jalan setapak itu tidak tampak panjang, tapi sekarang, jalan setapak ini terasa seperti tidak ada habisnya. Hati Wang Lin tenggelam. Dia merasa putus asa. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan-lahan mendaki. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai sekarang, belum ada yang menyerah. Wang Lin mengertakkan gigi. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Pada saat itu, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya tergelincir.
Bocah itu jatuh dari sisi gunung dengan teriakan, "Saya menyerah! Tolong!" Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap melintas. Seorang murid sekte Heng Yue muncul entah dari mana dan meraih bocah itu. Tubuh mereka bisa terlihat jatuh dengan lembut ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu tampaknya berjalan lebih lambat. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayangan belasan pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari teman-teman ini akan menyerah. Dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak. Dia merasakan kesemutan yang mengerikan di setiap langkah yang diambilnya. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria parubaya dengan kulit yang sakit melayang menuruni tangga dari puncak gunung. "Anak-anak kecil, kuatkan hatimu, karena jalan ini kejam. Itu tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia." Dia menghela napas panjang saat dia melayang melewati para pemuda yang memanjat. Pria parubaya melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dia lewati, dan dia adalah yang paling menyedihkan dari kelompok itu. Dengan pakaian yang dibasahi darah, ia tampak berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya hancur. Wang Lin memanjat menggunakan tangannya pada saat ini. Pria parubaya itu mendesah keras dan bertanya, "Anakku, siapa namamu?" Penglihatan Wang Lin kabur. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya jejak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya itu menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hati, dia agak terharu. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Bocah ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang, dia tidak punya bakat. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia menatap Wang Lin dengan dalam, lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berdarah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia menaiki tangga. Dia tidak tahu bagaimana dia terus berjalan, tetapi sesuatu terus mendorong tubuhnya untuk melanjutkan. Dia merasa bisa mati kapan saja. Matahari terbit pada hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin nyaris tidak bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, dengan ujung yang terlihat, dia mendengar suara gemuruh yang menggelengkan hatinya. Waktu telah habis, hanya 3 yang memenuhi syarat. Sisanya gagal. Wang Lin tertawa kecil dan pahit. Dia melihat ke bawah sementara tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya sepenuhnya memudar. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari lalu berdiri di atas gunung. Dia menatap Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid sekte Heng Yue turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di sebelah salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat. Seorang murid perempuan sekte Heng Yue berkata dengan suara dingin, "Lanjut usia. Dari 39 penguji, 25 menyerah. Hanya 3 yang lulus ujian, dan 11 tetap." Dia juga mengalami tes brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dia praktekkan sejak dia masih kecil untuk lulus. Dia hampir tidak memiliki cukup ketekunan. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria parubaya berpakaian hitam memiliki tatapan dingin di matanya. Dia sedikit mengangguk sementara matanya menyapu 11 remaja yang tidak sadarkan diri. Ambil 3 yang memenuhi syarat dan temukan pekerjaan untuk mereka lakukan di masa depan. Kirim 25 yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Adapun 11 orang terakhir, tunggu mereka bangun. Kirim mereka bersama-sama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim mereka pulang. Setelah pria parubaya itu selesai di sini, dia berjalan pergi tanpa memandang pemuda di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang, berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka di seluruh tubuh Wang Lin sudah sembuh, tetapi luka di hatinya masih terbuka lebar. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Tes roh pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berpakaian hitam, tetapi oleh seorang pria yang mengenakan pakaian putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata, dengan tatapan tidak sabar, "Ini adalah ujian terakhir. Jika Anda bisa berjalan ke ruangan ini, Anda memenuhi syarat." Yang dilihat Wang Lin hanyalah bangunan yang sangat umum. Pintu depan bangunan terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang yang berbeda. Masing-masing pemuda, satu persatu, berjalan menuju rumah. Yang pertama yang mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk menjadi lebih dekat, tetapi diusir oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kata pria berbaju putih. Wang Lin giliran ke-7. 6 orang di hadapannya semua mengalami nasib yang sama.
diusir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit, dan dengan sedikit harapan terakhir di hatinya, melangkah maju. Saat dia mendekati tanda 5 meter, Wang Lin bisa terus berjalan dengan mudah. Jantungnya berdetak kencang dengan antisipasi. Dia melangkah lebih dekat, 1 meter lebih. Dia belum merasakan ketidaknyamanan. Pria berpakaian putih itu terkejut. Hei, matanya cerah. Dan wajahnya menunjukkan sedikit minat. Dia dengan lembut berkata, jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kamu dikenali oleh roh pedang, kamu akan diterima sebagai murid sejati, bahkan jika kamu gagal dalam 2 ujian sebelumnya. 10 remaja yang berdiri di sana memiliki raut iri di wajah mereka. Mereka sangat iri pada Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam. Tatapan orang tuanya melintas di benaknya lagi ketika dia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Hanya ada 3 meter yang tersisa untuk mencapai pintu. Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar menyerbu ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Semua pemuda melihat Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Wang Lin sama seperti mereka, tanpa kesempatan. Dengan tawa pahit, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya tumbuh lebih besar. Mata penuh harap orang tuanya perlahan-lahan menghilang dari benaknya. Pria berpakaian putih berubah dingin lagi, dan dia berkata, gagal. Berikutnya, tidak ada satupun dari 11 pemuda yang berhasil lulus ujian. Hanya 1 gadis muda yang berhasil mencapai Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal ujian dikirim kembali ke kaki gunung. Murid sekte Heng Yue membawa mereka pulang satu persatu. Orang yang datang menjemput Wang Lin pulang adalah pemuda yang sama yang menjemputnya sebelumnya. Di belakangnya ada Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru. Masa depan cerah menantimu. Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi sombong. Ia dengan bangga mengatakan, itu wajar. Guru berkata bahwa setelah saya selesai mengurus urusan duniawi di rumah, ia akan mengajari saya teknik kultivasi setelah saya kembali. Wang Hao mengangkat kepalanya dan berdiri di samping. Saya selalu memandang rendah kesombonganmu. Jadi kenapa jika kamu memiliki seorang guru? Saya akan bisa belajar bagaimana menghasilkan pil abadi. Wang Zuo menatap tajam Wang Hao, lalu mengalihkan pandangannya ke Wang Lin, yang diam-diam berdiri di sana. Ia tersenyum dan berkata, Tie Zhu, bagaimana? Saya sudah bilang sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, tetapi kamu dan ayahmu tidak percaya. Sekarang kita tahu hasilnya. Wang Lin mengangkat kepalanya, sedikit melirik Wang Zuo, dan berkata, Tuan, orang tua saya sedang menunggu saya di rumah. Tolong bawa saya kembali secepat mungkin. Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. Anak dusun kecil, kamu lebih baik menjadi tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu seperti ayahmu. Pemuda abadi itu tersenyum tipis ketika melihat ketiga pemuda di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya menghilang dari gunung sekte Heng Yue. Membandingkan penerbangan ini dengan yang terakhir, suasana hati Wang Lin bagai langit dan bumi. Sebelumnya, ia penuh harapan, tetapi sekarang, ia penuh dengan keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah besar klan Wang mulai terlihat. Wang Lin membuka matanya. Ia bisa melihat dari jauh rumah klan yang menyala dalam perayaan dengan suasana yang meriah. Ada jauh lebih banyak meja perjamuan daripada saat ayahnya menyelenggarakan pesta di desa. Meja-meja menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berjalan lancar, penuh dengan minuman dan obrolan. Pemimpin perjamuan itu adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan saudara ketiga Wang Tianshui. Semua kerabat mengepung mereka bertiga untuk memberi mereka ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, dan mulut mereka penuh dengan pujian. Terutama terhadap ayah Wang Lin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman keenam Wang Lin berseru, kakak kedua, kali ini putramu akan terpilih. Setelah ini, kamu tidak perlu menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihatmu tidak akan punya pilihan selain memanggilmu senior. Paman kelima Wang Tianshui berkata, Lao Er, pada hari-hari aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Kamu mengabdikan hidupmu untuk Tie Zhu. Sekarang dia akan menjadi abadi, kamu sebagai ayahnya pasti luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Tie Zhu dan putraku akan terpilih. Kita, saudara-saudara tidak pernah bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Kali ini, kita harus minum bersama, apapun yang terjadi. Kata ayah Wang Hao sambil membawa gelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tianshui. Ayah Wang Lin memandangi semua kerabat yang dulu memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya tersapu.
Namun, ia merasakan batu raksasa membebani hatinya. Tidak, kamu harus terpilih. Kakak ipar kedua, kali ini pernikahanmu dengan kakak kedua telah membawamu keberuntungan. Mengingat Tizu adalah anakmu, siapa yang di daerah tetangga tidak akan mengenalmu? Kakak ipar kedua, anakmu Tiezu memiliki kemampuan lebih dari anak saya. Sejak Tizu masih kecil, dia sangat cerdas. Ibu Tizu, meskipun kita dari keluarga yang sama, ada banyak kerabat yang menikah secara konseling saat ini. Anak perempuan saya belum menikah, dan kira-kira seumuran dengan Tizu. Tizu tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak mengikat ikatan antara keluarga kita? Seperti ayah Tizu, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zuo menatap dengan acuh tak acuh sepanjang waktu. Ia diam-diam menginginkan Immortal datang dan menyampaikan berita bahwa Wang Lin belum terpilih, sehingga ia bisa melihat reaksi saudara laki-lakinya yang kedua. Ketika ia memikirkan hal ini, ia tertawa dan bersulang kepada saudara di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegan itu ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang bersamanya. Daerah itu segera tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengatakan sepatah kata pun. Murid sekte Heng Yue menyapu Arya dan diam-diam menghela napas. Ia ingat ketika ia terpilih sebagai murid sekte Heng Yue. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Ia tiba-tiba menatap Wang Lin dengan ekspresi kasihan. Ia tahu bahwa hal yang akan dialami pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemuda. Dia memiliki jalan kejam di depannya. Murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Praktisi abadi tidak bisa memiliki keinginan duniawi, urus apa yang Anda butuhkan, saya akan menjemput Anda dalam 3 hari. Suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat Immortal pergi, ia dengan cepat bergegas ke putranya dan bertanya, apakah Immortal Hui Bing menganggapmu sebagai muridnya? Wang Zuo berkata, dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, tentu saja. Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun, saya akan bisa menjadi kepala murid sekte Heng Yue. Ayah Wang Zuo sangat gembira. Ia menepuk pundak putranya dan tertawa. Bagus, Wang Zuo, kau akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kita akan memiliki yang abadi. Wajah ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas, sambil menatap Wang Hao. Ketika ia hendak bertanya, Wang Hao menghela napas dan berkata, Ayah, kamu tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid sekte Heng Yue. Ayah Wang Hao sangat gembira. Ia mengambil cangkirnya dan minum dengan ganas. Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Ia berkata dengan menghina. Paman ketiga, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah banyak merugikan nama keluarga Wang. Di depan semua orang dia menyanjung yang abadi, dan kemudian dia mengandalkan sogokan yang menjadi penolongnya. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, Aku senang. Lalu apa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivasi yang lebih kuat, maka kita akan melihat siapa yang telah kehilangan wajah keluarga. Ayah Wang Lin melihat ekspresi tertekan di wajah putranya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Ia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Tizu, bagaimana denganmu? Ibu Wang Lin bertanya, penuh harapan. Wang Lin terdiam ketika Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat. Yang dia lakukan hanya pergi untuk mempermalukan keluarga kita. Saya lulus pada tes pertama, jadi saya tidak melihatnya sampai akhir. Beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga tes. Dia mungkin juga tidak pergi. Saya akan lebih senang jika putra paman keempat pergi sebagai gantinya. Paman keempat Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, Wang Zuo, bahkan jika Anda akan menjadi abadi, apa yang bisa Anda ketahui tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan anak saya? Keberanian. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Zuo. Dia diam-diam tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah Wang Lin tiba-tiba tampak seperti berusia lebih dari 10 tahun dan ambruk ke kursinya. Ibu Wang Lin juga terkejut, dia tidak percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, Tizu, apakah ini benar? Wang Lin menggigit bibirnya sampai mulai berdarah. Dia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berbisik, Bu, Ayah, Tizu tidak dipilih oleh yang abadi. Maafkan saya. Aku akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya. Ibu Wang Lin menyadari bahwa putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Wang Lin berdiri. Dia berbisik, Nak, jangan khawatir. Terus kenapa jika kamu tidak dipilih oleh para abadi? Tahun depan ada ujian distrik. Anakku, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan lakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih mengharapkanmu berada di pemakaman kami. Ayah Wang Lin tersentak dari linglung.
Dia menyadari keadaan mental yang dialami Wang Lin. Hatinya bergetar, dan dia berlari ke putranya. Memegangnya, dia dengan gugup berkata, "Tizu, lebih baik kamu tidak melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar keras untuk ujian distrik tahun depan." Kerabat di sekitarnya dengan cepat menjauh dari keluarga Wang Lin. Mereka semua berkumpul seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, bergosip, dan berbagi komentar tentang acara yang sedang berlangsung di hadapan mereka. Paman keenam Wang Lin menyindir, "Saya selalu tahu bahwa Tizu ini tidak memiliki bakat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo?" "Benar sekali, karena ini pasti akan terjadi. Mengapa bertindak seperti dia sudah diterima? Sangat memalukan. Lao Er, kamu sudah setua ini. Bagaimana mungkin Anda masih bisa melakukan hal sebodoh itu? Tidak heran ayah tidak memberi Anda bagian dari warisan saat itu," kata paman ketiga Wang Lin dengan sarkastis. "Jika Anda bertanya kepada saya, kisah bahwa anak ini pintar sejak ia masih kecil dibuat-buat. Itu mungkin karena Lao Er tahu bahwa dia sendiri gagal. Dia mencoba untuk meningkatkan reputasi putranya dengan berbohong, dan sekarang dia telah diekspos," kata paman kelima Wang Lin, yang wajahnya berubah buruk. Seorang kerabat perempuan mengejek. Dari 3 anak yang pergi untuk ujian, hanya dia yang gagal. "Tizu adalah anak terburuk di keluarga Wang kita. Kakak ipar kedua, saya sebelumnya mengatakan, Anda beruntung dengan kakak kedua. Sekarang sepertinya keberuntunganmu akan terus berkurang selama sisa hidupmu." Bibi kelima Wang Lin juga mencibir. "Benar kan? Ketika saya pergi menemui Tiezu beberapa hari yang lalu, saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali." Kerabat perempuan lainnya tanpa ampun berkata, "Saya telah melihat bahwa anak itu Tiezu tidak memiliki bakat. Lihat saja ibu dan ayahnya, bagaimana mereka bisa melahirkan orang yang baik? Dalam keluarga Wang kita, hanya anak laki-laki tertua dan anak-anak ketiga yang baik. Tiezu bahkan, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang idiot. Saya benar-benar buta saat itu, akan mendorong putri saya ke dalam lubang api. Untung kami tahu sebelumnya bahwa Tizu tidak dipilih oleh Yang Abadi. Putriku akan membenciku selamanya jika aku menikahkannya dengan dia. Ibu Tizu, mari kita lupakan semua ini. Karena Tizu Anda tidak akan menjadi abadi, siapa yang ingin putrinya menikah dengannya? Bukankah itu seperti kodok yang menginginkan daging angsa?" Dalam beberapa saat semua kerabat berubah menjadi shock. Mereka terus melancarkan rentetan penghinaan pada keluarga Wang Lin. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, itu seperti surga dan bumi. Bahkan ada kerabat yang pergi untuk meminta hadiah yang mereka berikan kembali. Melihat wajah orang tuanya pucat, Wang Lin mengepalkan tinjunya. Mendengarkan semua hinaan membuat dia berharap dia mati. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati dan mencibir, "Lao Er, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa untuk menjadi murid abadi, kamu perlu takdir di pihakmu? Bagaimana mungkin ada kemungkinan kecuali Anda memiliki bakat seperti anak saya? Namun Anda serius percaya itu akan mungkin. Sekarang Anda membuat putra Anda berharap dia sudah mati. Apakah semua ini dibutuhkan?" Ayah Wang Lin tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berteriak, "Wang Tianshan, tutup mulutmu. Kembali pada hari itu, ayah diranjang kematiannya, meninggalkan saya bagian dari warisan. Anda bekerja sama dengan kerabat lain untuk mencurinya dari saya, dan sekarang Anda di sini menghina saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya Wang Tianshui, diam-diam akan menanggung ini? Dan kalian semua juga? Sebelumnya Anda dengan senang hati memberi selamat kepada saya, dan sekarang Anda di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam kondisi ini, namun Anda menambahkan penghinaan lagi. Apakah Anda semua masih manusia?" Wang Tianshan terdiam sesaat dan berkata, "Mengapa membuka masa lalu? Saya memperingatkan Anda dengan niat baik bahwa anak Anda tidak memiliki bakat, tetapi di sini Anda marah kepada saya. Dengan ayah seperti kamu putranya tidak akan jauh lebih baik." Semua penghinaan yang dilemparkan ke Wang Lin yang hancur itu, seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka ke dalam hatinya. "Kamu, aku akan bertarung sampai mati." Ayah Wang Lin tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Wang Lin bergegas dan menghentikannya, berbisik, "Saudaraku, jangan impulsif. Kakak laki-laki memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan repot-repot dengan dia." Paman keempat Wang Lin memelototi Wang Tianshan dan berkata, "Kakak sulung, apakah ada cara untuk berbicara? Saya tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika Anda berani terus menghina kakak kedua saya, jangan salahkan saya, karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Selain keluarga besar Wang, saya punya banyak teman selama perjalanan. Jangan desak aku untuk membakar semuanya." Wang Tianshan menggumamkan beberapa kata. Dia masih agak takut berurusan dengan saudara keempat. "Lao Si, apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Lao Er tidak memiliki bakat."
Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarahi yang lebih muda? Apa yang Anda katakan terlalu tidak masuk akal, kata paman tertua ketiga keluarga dengan ketidakpuasan. Betul, kakak keempat, kami berbicara untuk Anda karena Anda telah memberikan tempat Anda kepada saudara kedua. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putramu lebih kuat dari Tiezu. Dia mungkin benar-benar dipilih oleh makhluk abadi. Adik kelima Wang Lin menambahkan di samping. Wang Zuo dengan senyum bangga, dengan sombong berkata, keluarga mereka membawa semua ini pada diri mereka sendiri. Ayah saya dan saya sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga tidak berguna ini sama keras kepala seperti keledai. Sekarang mereka menabrak tembok. Wang Hao dengan wajah pucat berkata, Tiezu, dia. Sebelum dia bisa selesai, ayah Wang Hao menatapnya dengan tajam. Dia kehilangan kepercayaan diri dan diam setelah itu. Paman keempat Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan berkata, siapapun yang membicarakan ini berarti dia memiliki sesuatu terhadapku, biarkan ini dilakukan. Tiezu tidak dipilih, hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak cukup beruntung, dan tidak ada yang lain. Tiezu tidak mengingatnya, Anda dapat datang ke paman keempat Anda untuk apapun. Saya tidak punya suara dalam sekte abadi, tetapi ketika datang ke sekte normal, paman Anda masih memiliki beberapa kemampuan untuk masuk ke dalamnya. Anda bisa pergi dengan anak saya, Huzi. Saya selalu berencana mengirimnya ke sekte untuk berlatih. Wang Zuo tertawa kecil ketika mendengar itu. Dia dengan sinis berkata, Tiezu, saya katakan pergi dengan paman keempat. Ketika Anda sampai di sana, Anda dapat memberitahu mereka bahwa Anda adalah sampah yang ditolak oleh makhluk abadi. Mereka mungkin akan benar-benar membawa Anda. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sekeliling, memelototi semua kerabat di sekitarnya. Ketika matanya akhirnya mendarat di Wang Zuo, dia berkata, Wang Zuo, ingat kata-kataku. Aku, Wang Lin, pasti akan memasuki sekte abadi. Saya juga tidak akan pernah lupa bagaimana Anda dan ayah Anda menghina keluarga saya. Wang Zuo tertawa ketika mendengar kata-kata Wang Lin, tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, dasar bocah nakal. Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Mari kita lihat apakah orang-orang abadi masih menginginkanmu. Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Dia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. Saudara keempat, kamu tidak akan berani. Kerabat di sekitarnya semua tersenyum dingin di wajah mereka ketika mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mereka. Paman keempat Wang Lin tertawa. Dia memiliki tatapan baja di matanya. Dengan suara rendah dan dalam dia berkata, benarkah saudara? Saya tidak akan berani. Ayah Wang Lin dengan cepat melangkah maju untuk menarik saudara lelakinya yang keempat kembali. Saudara keempat, dengarkan kakakmu ini. Anda punya istri dan anak-anak di rumah, bertingkah seperti ini tidak layak untuk Anda. Saya akan selamanya mengingat apa yang telah Anda lakukan untuk saya, bawa saja keluarga saya pulang. Paman keempat memelototi ayah Wang Zuo. Dia kemudian mengangguk pada saudara laki-lakinya yang kedua, dan melanjutkan meninggalkan rumah bersama Wang Lin dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar kerabat di halaman mengejeknya dan keluarganya. Keluarga Wang Lin duduk di kereta paman keempat saat dia memberi mereka tumpangan pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam kereta. Ayah Wang Lin diam-diam menghela napas. Adalah keliru untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa. Tetapi Wang Lin masih putranya. Dia akhirnya memecah kesunyian. Tiezu, ini bukan apa-apa, oke? Ketika saya diusir keluar dari rumah sebelumnya, saya jauh lebih sedih daripada Anda. Namun saya masih bertahan. Dengarkan ayahmu. Pulang dan belajarlah. Berusaha keras menuju hasil yang baik dalam ujian distrik tahun depan. Jika Anda tidak ingin membaca, bersantai dengan paman keempat Anda. Ibu Wang Lin menatap putranya dengan penuh kasih dan menghiburnya. Tiezu, jangan lakukan hal bodoh. Kamu anakku satu-satunya. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak ingin hidup lagi. Kamu harus kuat. Ketika dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap orang tuanya. Dia mengangguk dan berkata, Ayah, Ibu, yakinlah, saya tidak akan melakukan hal konyol. Jangan khawatir, aku punya rencana. Ibu Wang Lin memeluknya. Sambil memegangnya, dia berkata, Tiezu, ini sudah berakhir. Kami akan melupakan masalah ini. Dalam pelukan hangat ibunya, hati Wang Lin yang terluka perlahan-lahan mulai pulih. Dia merasa lelah setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat kereta melambung ke atas dan ke bawah, Wang Lin perlahan-lahan tertidur. Dia melihat mimpi. Dia bermimpi bahwa dia adalah seorang abadi, terbang di langit bersama orang tuanya. Ketika Wang Lin bangun, sudah larut malam. Dia menghela napas ringan saat dia melihat sekeliling ke ruang yang dikenalnya. Hatinya teguh. Sebelum meninggalkan rumah, dia memandang orang tuanya yang tidur dalam waktu lama. Dia mengambil pena dan kertas, dan menulis surat. Setelah mengambil cukup makanan kering, dia akan melakukan perjalanan.
Aku tidak akan menyerah pada jalan untuk menjadi abadi. Saya harus mencoba bergabung dengan Sekte Heng Yue sekali lagi. Jika mereka masih tidak mau menerima saya, setidaknya saya harus menemukan lokasi sekte abadi lainnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat ia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa tas. Dengan cahaya bulan yang membuka jalan dan bintang-bintang menandai arahnya, Wang Lin berjalan ke depan, hanya bayangan panjangnya yang menemaninya. 3 hari telah berlalu. Wang Lin sedang berjalan di jalan gunung yang terpencil. Dia telah membuka matanya kembali ketika pemuda abadi itu menggendongnya. Dia masih bisa mengingat arah menuju sekte. Menuju ke timur, Wang Lin mengabaikan gulma yang mengganggu kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada binatang pemakan manusia di sini. Wang Lin menempuh jalannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika dia mendongak, dia akhirnya bisa melihat puncak berkabut yang dikenalnya di puncak bukit yang terisolasi. Wang Lin benar-benar kelelahan pada saat ini. Dia mengambil beberapa makanan kering dan mengambil beberapa gigitan sambil menatap pintu masuk Sekte Heng Yue. Bulu-bulu di bagian belakang leher Wang Lin berdiri ketika dia mendengar seekor binatang liar bernapas di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan semua warna langsung mengering dari wajahnya. Harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa padat. Tetesan air liur menetes keluar dari sudut mulutnya, menghasilkan suara menetes saat menyentuh tanah. Harimau putih itu meraung saat menerkam. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Dia merasakan angin di wajahnya saat dia jatuh. Dia tidak bisa tidak mengingat tatapan di mata orang tuanya, serta semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, putra Anda tidak mendengarkan Anda. Selamat tinggal. Dinding tebing ditutupi segudang cabang. Tubuh Wang Lin terhempas ke cabang-cabang pohon saat ia jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa saat kemudian saat dia melayang terjatuh, Wang Lin merasakan kekuatan besar menariknya. Wang Lin tidak memiliki kendali atas tubuhnya ketika kekuatan itu menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia ada di dalam gua yang ada di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding, setelah sekian lama kekuatan akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding. Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika Wang Lin berjuang untuk bangkit kembali, dia melihat bajunya sobek dan tubuhnya telah tergores oleh cabang-cabang. Nyeri datang membanjiri dari lengan kanannya yang bengkak. Tetes-tetes keringat mengalir deras ke setiap bagian tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tapi dia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti terjadi saat ia menabrak dinding. Wang Lin pucat pasi saat ia bangkit dan melihat sekeliling. Ia mendapati dirinya berada di sebuah gua alami kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, menerangi lantai yang dipenuhi tulang-tulang burung dan binatang. Di dinding belakangnya terdapat lubang hitam seukuran kepalan tangan. Ia tidak bisa memastikan seberapa dalam lubang kecil ini, namun setelah memeriksanya lebih dekat, satu misteri terpecahkan. Kekuatan tarik yang sebelumnya menyedotnya ke dalam gua berasal dari lubang ini. Binatang-binatang yang tulang-tulangnya berserakan itu pasti juga tersedot masuk seperti dirinya. Daya isap dari lubang itu pasti terjadi secara spontan. Ketika ia muncul di depan gua ini saat terjatuh, lubang misterius itu menariknya dan menyelamatkan hidupnya. Wang Lin menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak berjalan keluar gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak ke arah lubang. Ia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa ragu sedikit pun saat merasakan angin di belakangnya. Kekuatan hisap yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari lubang kecil itu. Semua tulang bergetar saat mereka melayang menuju lubang. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding yang menghalangi lubang kecil itu. Pada saat itu, seekor burung tersedot masuk saat terbang di dekat pintu masuk gua. Burung itu berdesing di udara hingga menabrak dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, kekuatan tarikan berhenti. Wang Lin menatap ngeri pada mayat burung yang baru saja mati. Ia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, kekuatan hisap mulai lagi. Ini terulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami pola waktu lubang isap yang aneh itu. Ia akan mulai mengisap setiap 30 menit selama 60 menit. Memanfaatkan celah waktu antar hisapan, Wang Lin dengan susah payah merangkak menuju pintu masuk gua. Saat ia melihat ke bawah, ia merasa tak berdaya dan tersenyum pahit. Di bawahnya terhampar hutan, dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi bebatuan. Tebing itu sangat curam, tidak mungkin baginya untuk turun dengan lengannya yang patah. Jarak dari tanah diperkirakan lebih dari beberapa puluh meter. Jika ia mencoba melompat, itu pasti akan menjadi kematiannya. Kantong makanannya tertinggal di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya kembali. Saat ini, makanan adalah masalah terpenting yang harus ia pecahkan. Ketika ia merenung, ia tiba-tiba teringat waktu hisap dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar sepertinya berlalu dengan cepat.
Wang Lin bisa merasakan tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah. Ia tidak merasakan lengannya, benar-benar mati rasa. Ia tersenyum pahit saat berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tapi melompat akan menjadi kematian instan. Ia memandangi mayat burung berdarah yang tadi tersedot. Dengan sedikit ragu, ia berjalan, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya mengerikan. Ia mengembuskan napas saat daging mentah di mulutnya membanjiri inderanya, tetapi kemudian terus memakannya. Ia nyaris tidak mengunyah daging, memilih untuk menelannya hampir utuh. Wang Lin merasakan kehangatan memasuki perutnya saat bergejolak. Ia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu ia berdiri dan menarik napas dalam-dalam untuk mencegah dirinya muntah. Ia melemparkan sisa-sisa burung ke samping dan duduk di dinding gua. Pikirannya melayang, satu saat memikirkan orang tuanya, satu saat memikirkan paman keempatnya, satu saat memikirkan wajah-wajah mengejek kerabatnya, dan suatu saat ia bahkan memikirkan mata dingin pria paruh baya berpakaian hitam dari sekte Heng Yue. Dalam keadaan linglung, Wang Lin menatap mayat burung yang setengah termakan. Tanpa berkedip, ia mengambil mayat itu untuk memeriksanya lebih dekat. Ia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu, ada manik merah seukuran kepalan bayi. Ia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik di tubuh burung ini? Jantung Wang Lin berdebar kencang ketika ia memikirkan sebuah buku yang pernah ditunjukkan oleh guru di desanya. Beberapa hewan hidup jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang makan dantian, hidup mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan, anggota tubuh yang telah dipotong akan tumbuh kembali. Ketika ia melihat deskripsi itu, ia tidak mempercayainya, dan diam-diam mengejeknya, tapi sekarang ia tidak bisa tidak percaya pada mitos dan legenda sedikit lagi setelah bertemu makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar cukup keras seolah ingin terbang keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar dantian yang dijelaskan dalam buku itu, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan luka-luka-lukanya dengan cepat, tetapi juga akan membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus tes untuk bergabung dengan sekte Heng Yue seharusnya memungkinkan, setidaknya ia akan bisa lulus tes ketekunan. Tetapi manik itu sangat keras. Sepertinya tidak bisa dimakan. Ia menggunakan beberapa kain compang camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu, dengan 5 awan terukir di atasnya, terungkap. Itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah, ia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Tizu, kamu terlalu berhayal. Bagaimana mungkin beberapa burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian? Wang Lin menghela napas. Di luar sudah gelap. Ia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sisinya, dan tulang binatang menutupi lantai. Karena sekarang musim gugur, suhunya turun sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin memasuki tubuh Wang Lin. Ia meringkuk, dan malam berlalu dengan cepat. Pagi berikutnya, sinar matahari mengintip dari luar gua. Saat matahari terbit, beberapa tetes embun yang berkilauan dikeluarkan dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun berkumpul, itu menetes ke tulang-tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Tidak hanya lengannya yang masih bengkak, kondisinya juga semakin memburuk. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat tertekan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku akan terjebak di sini sepanjang hidupku? Ia perlahan-lahan menoleh dan memperhatikan embun yang menumpuk di tulang. Karena haus, ia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilat embun dari mereka. Manisnya embun itu cukup baik. Ia tidak tahu apakah ia membayangkannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya, terutama cedera di lengannya. Ada perasaan nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya dan menatap lengannya. Pembengkakan itu memang sedikit mereda. Ia dengan cepat melihat tulang-tulang di sekitarnya, tetapi tidak dapat menemukan lagi tulang dengan embun di atasnya. Pada saat itu, ia tiba-tiba memperhatikan manik-manik dan melihat tetesan embun di atasnya. Ia ingat bahwa semua tulang yang memiliki embun pada mereka berada di sebelah manik-manik. Ia dengan lembut mengambil manik-manik, dengan jantung berdebar, dan menggulirkan manik-manik di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata. Gelombang perasaan dingin dan menyegarkan datang dari lengan. Wang Lin menatap lengannya tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, matanya bersinar. Pembengkakan dari lengan sudah reda. Ia mencoba melambaikan tangannya. Meskipun masih ada rasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini pasti adalah harta karun. Wang Lin terkejut. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengandalkan burung-burung yang tersedot ke dalam gua untuk dijadikan makanan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan hati-hati mengamati manik-manik batu. Setiap kali embun muncul, dia akan mengoleskannya di lengannya. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya.
Dia tahu embun ini sangat berharga, jadi dia mengumpulkannya di tengkorak seekor burung. Pada hari itu, dia menaburkan embun yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir di selembar kain, dan dengan hati-hati melilitkan manik-manik di dalamnya. Setelah memastikan itu tidak jatuh, dia tiba di pintu masuk gua ketika kekuatan hisap berhenti. Dia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya, lalu mengikat satu ujungnya ke batu dan yang lainnya di pinggangnya, dan perlahan-lahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter ketika tangannya terpeleset. Tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi untungnya pakaiannya kuat, dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing, dan meraih cabang sebelum kain robek. Keringat dingin berkilau di dahi Wang Lin. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperkirakan bahwa dia masih berada lebih dari 20 meter di atas tanah. Dengan satu tangan, dia meraih cabang, dan dengan tangan lain dia meraih kain dan mengikatnya ke cabang. Baru saat itulah dia merasa lega. Dia dengan hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan kemudian mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah membentang hingga batasnya. Wang Lin melompat turun tanpa berpikir. Pakaiannya tidak tahan beban dan mulai terbelah, tetapi masih membantu meringankan jatuhnya. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya dalam perjalanan turun, serta cabang-cabang patah di bawahnya, memperlambat jatuhnya. Dia memposisikan tubuhnya tepat saat dia mendarat, jari kaki menunjuk ke bawah, dan berguling menjadi bola saat dia menyentuh tanah. Tanah terasa seperti pisau batu yang menembus tubuhnya, menciptakan berbagai luka dalam, terutama luka pada kaki ini. Sangat dalam sehingga Anda bisa melihat tulang-tulangnya. Wang Lin, dengan pandangan buram, terengah-engah. Dia berjuang untuk meletakkan kain yang ada di lehernya, yang berisi manik-manik ke dalam mulutnya dan menyedot beberapa embun yang ada di kain. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk duduk dan, dengan tangan gemetar, mengambil kain dan meremasnya di atas luka di kakinya saat beberapa tetes embun keluar. Perasaan sejuk keluar dari tempat luka itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum ia pulih. Pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Tinurutiniu, kamu di mana?" Wang Lin tertegun. Dia mendengarkan dengan cermat, dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak. "Ayah, aku di sini." Sebuah cahaya pelangi mendekat dari kejauhan, itu melingkari tebing di dekat Wang Lin untuk sementara waktu lalu turun. Pedang cahaya turun dan menghilang, mengungkapkan murid sekte Heng Yue dengan ayah Wang Lin di lengannya, mengerutkan kening pada Wang Lin. Ketika ayah Wang Lin melihat putranya, dia langsung menangis. Dia berlari ke Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, "Tia Duhu, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu keras kepala? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana orang tuamu akan hidup jika kamu mati?" Wang Lin tertegun. Setelah memikirkannya, dia menyadari ayahnya salah paham, dan berpikir bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri, dan melihat betapa hancurnya tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Murid sekte Heng Yue, nama keluarganya Zhang, menatap Wang Lin. Dia melihat ke tebing di atas, dan melihat pakaian yang sebelumnya robek. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan suatu kekuatan mencoba untuk mengisapnya, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih, dan melompat seolah kekuatan itu bukan masalah besar. Dia berkata dengan rendah, "Anakmu ingin bunuh diri, tetapi diselamatkan oleh kekuatan pengisapan alami dari gua ini. Sekarang setelah Wang Lin ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan meminta penatua membuat keputusan." Murid sekte Heng Yue menggulung lengan bajunya, meraih dua putra ayah, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung sekte Heng Yue, lalu menaiki tangga dan mendekati puncak. Kembali ke sini seperti ini, menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan campur aduk. Di puncaknya, ada banyak orang dengan ekspresi jelek. Murid Zhang dengan cepat pergi ke salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis lelaki tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin. "Karena orang itu ditemukan, kirim dia ke ruang tamu untuk menyatukan kembali dia dengan ibunya." Di kamar ketika ibu Wang Lin melihat putranya, dia langsung menangis dan berlari untuk memeluknya. Setelah mendengar dari orang tuanya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia lari dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk menemukan paman keempatnya. Mereka bertiga mengkhawatirkan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Dengan tekanan dari paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan enggan meminta anggota keluarga untuk membantu meminta sekte Heng Yue untuk membantu. Ini adalah pertama kalinya sekte Heng Yue menemukan sesuatu seperti ini dan memilih untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun, alasan mengapa Wang Lin melarikan diri dari rumah adalah karena tidak diterima di sekte Heng Yue. Meskipun sekte Heng Yue tidak peduli tentang kehidupan dan kematian manusia, jika dia benar-benar mati dan berita itu menyebar ke desa-desa di dekatnya,
Para orang tua tidak ingin anak-anak mereka mencoba masuk ke sekte. Prihatin dengan masa depan, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari di daerah itu. Ayah Wang Lin masih khawatir sehingga dia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirim obat. Ibu Wang Lin dengan tergesa-gesa berterima kasih kepada orang yang mengirimkannya, dan dengan hati-hati memberinya makan untuk putranya. Ini memang obat yang diproduksi oleh Sekte Abadi. Efeknya sangat bagus. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa ia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai jauh lebih sedikit sakit. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya memberikan kata-kata penghiburan padanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula Sekte Heng Yue, beberapa tetua sedang duduk-duduk mendengarkan murid Zhang menggambarkan bagaimana dia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang, seorang pria berwajah merah berkata dengan tidak puas, "Apa hubungan hidup dan mati seorang manusia dengan orang abadi seperti saya? Lihatlah sekte abadi lainnya, mana di antara kita yang seperti ini, mengirim orang untuk menemukan anak yang mencoba bunuh diri karena dia tidak dipilih. Ini memalukan." Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berkata, "Apa yang dikatakan Penatua Ma itu benar. Di semua sekte di negara bagian Zhao, hanya sekte Heng Yue kita yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar mati di pegunungan, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika mereka ditolak. Lalu, siapa yang berani mengirimi kita anak-anak mereka?" Seorang lelaki tua berjubah merah gelap berkata perlahan, "Pada kenyataannya, bukan karena sekte Heng Yue kita telah menurun, sehingga kita harus memilih murid yang cocok untuk budidaya dari makhluk fana. Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang peduli apa yang dipikirkan manusia?" Akhirnya, seorang lelaki tua yang penuh keriput menghela napas dan berkata, "Jika pemuda ini mencoba bunuh diri sekali, ia bisa mencoba bunuh diri lagi. Bahkan, untuk mencegah masalah ini terus berlanjut, mari kita membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid." Setelah selesai berbicara, dia melirik lelaki parubaya itu. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening karena tidak puas dan berkata, "Penatua Li, apakah sekte Heng Yue kita benar-benar akan serendah ini? Dengan membuat pengecualian untuk hidup dan mati manusia?" Penatua Li membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, "Penatua Ma, Patriark menyuruhku untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan orang sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya, dan orang tuanya menyebarkan bahwa kita memaksa anak mereka bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika Anda bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka saya akan membiarkan Anda menanganinya." Pria parubaya itu dengan cepat mencoba mendamaikan dan berkata, "Tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi murid terlebih dahulu? Kemudian setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal berkultivasi, kita bisa mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah." Pria tua berjubah itu menjawab, "Jika pemuda lain mengikuti, apa yang akan kita lakukan?" Pria parubaya itu tertawa kecil dan berkata, "Ini tugas yang mudah. Setelah ini, kita bisa belajar dari peristiwa ini. Ketika kita mengecewakan orang di masa depan, kita harus menanamkan gagasan untuk tidak bunuh diri, dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Adapun Wang Lin ini, karena masalah ini sudah sebesar ini, mari kita ambil dia sebagai murid. Satu murid tambahan tidak masalah." Selain Penatua Li, dua penatua lain memandang serius pria parubaya itu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu tersenyum dan berpikir, "Oh Wang Lin, saya telah membantu semua yang saya bisa. Saya telah membayar Anda untuk sepotong logam yang diberikan paman keempat Anda kepada saya. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana manusia bisa mendapatkan jenis materialnya." Apa yang pria parubaya itu tidak tahu adalah bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari Pandai Besi. Dia telah melihat banyak hal, dan begitu dia melihatnya, dia tahu itu tidak normal. Kali ini, untuk membiarkan Wang Lin bergabung dengan sekte Heng Yue, dia membawanya keluar. Adapun untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke Wang Lin, dia tidak bisa percaya. Dia entah bagaimana diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, dia melihat orang tuanya pergi dari sekte Heng Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, ia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat di mana para murid mendapatkan pekerjaan mereka dan melihat seorang pemuda yang tampak lusuh. Wajah pemuda itu penuh penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. "Jadi kamu adalah Wang Lin, anak yang harus menjadi murid dengan bunuh diri?" Wang Lin diam-diam menatap pemuda menantangnya. Pemuda itu mencibir, "Nak, mulai besok pagi kamu datang kepadaku untuk bekerja. Tugas Anda adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untuk Anda. Dan jika Anda melanjutkan selama 7 hari, maka saya akan memberitahu para tetua untuk mengusir Anda keluar dari sekte."
Ini pakaian kamu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa memakai abu-abu. Setelah Anda menjadi seorang murid sejati, Anda akan diberi warna lain. Setelah selesai berbicara, ia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, "Di mana saya tinggal?" Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata, "Pergi ke utara sampai kamu melihat deretan rumah. Berikan lencanamu kepada murid di sana dan mereka akan memberimu kamar." Wang Lin pergi dan menuju ke utara ke rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata dengan jijik, "Dengan mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia." Saat berjalan di sekte Heng Yue, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu terburu-buru dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memiliki alat di tangan mereka, dan mereka semua bergegas. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak murid abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin dari semua orang di sini. Dia sampai ke kamarnya dan membuka pintu. Itu adalah ruangan besar dengan 2 tempat tidur kayu, meja, dan 2 kursi. Itu semua sangat bersih dan baru seperti perabot di rumahnya. Dia memilih tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan tasnya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia masuk ke sekte Heng Yue, itu bukan yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan belajar teknik kultivasi, tetapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta yang diperolehnya. Wang Lin telah membaca banyak buku dan dia tahu bahaya mengungkapnya, karena banyak orang akan mengincar harta ini. Beberapa saat kemudian, malam tiba, dan seorang pemuda yang sangat lelah dengan pakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Dia tertegun ketika melihat Wang Lin, kemudian melanjutkan untuk berbaring di tempat tidurnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu bahwa dia harus bangun lebih awal. Dia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi jalar. Orang tuanya membawakannya untuk dimakan ketika mereka pergi mencari dia, dan karena dia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar sangat manis. Saat Wang Lin makan, pemuda itu bangun dan memandangi ubi. Sementara mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, "Bisakah saya mendapatkan sepotong?" Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata, "Saya punya banyak di sini. Jika Anda mau, ambillah." Pemuda itu dengan cepat bergerak dan mengambilnya, lalu pergi ke meja dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Dia berseru, "Sialan, saya belum makan apapun dalam 2 hari. Jadi siapa namamu?" Wang Lin menyebut namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kamu adalah Wang Lin, sampah yang memasuki sekte Heng Yue dengan mencoba bunuh diri." Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentang Anda, jadi tolong jangan salahkan saya untuk apa yang saya katakan sebelumnya. Bahkan, saya mengagumi Anda karena bisa memasuki sekte dengan cara ini." Wang Lin tertawa getir. Dia tidak mencoba menjelaskan dan menawarkan beberapa potong ubi jalar. Zhang Hu cepat menerimanya dan mengambil beberapa gigitan, lalu berkata, "Wang Lin, kamu lebih baik meninggalkan tempat ini untuk kebaikan dirimu sendiri. Anda baru di sini. Siapa yang tahu hal-hal jahat apa yang akan dilakukan oleh musang kuning? Sialan, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia."